Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Ibrahim, NIM 17126 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mandiri yang saya beri judul Implikasi Hukum Terhadap Perkawinan Bagi Janda Tanpa Adanya Wali yang Berwenang dalam Perspektif Hukum Islam dan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Seperti yang ketahui kita bersama bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa di mana mempelai atau calon suami maupun istri dipertemukan secara formal oleh penghulu ataupun pemuka agama tertentu, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi sebagai seorang suami dan istri dengan upacara-upacara dan ritus-ritus tertentu. Berkaitan dengan janda yang harus kalimat janda ini harus kita pahami bahwa pengertian dari janda ini merupakan seorang wanita yang dicerai oleh suami maupun ditinggalkan oleh seorang suami. Kemudian pernikahan kembali oleh janda ini sejatinya merupakan hal yang lumrah dan terjadi di masyarakat, karena sejatinya setiap individu, baik warga negara, baik itu suami maupun istri, baik itu janda maupun wanita biasa, berhak untuk menikah kembali, dan hak tersebut dijamin oleh konstitusi dan juga oleh negara. Dari hal tersebut, kadang pernikahan kembali oleh janda ini menggunakan wali yang sejatinya tidak berwenang atau tidak memiliki kewenangan apapun, baik dalam perspektif hukum Islam sendiri maupun perspektif hukum positif itu sendiri. Pertama, saya akan membahas mengenai implikasi hukum terhadap perkawinan bagi janda dengan adanya wali yang tidak berwenang dalam perspektif hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam ini, saya mengutip Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-232 yang artinya, apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu, para wali, yang menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf atau cara yang baik, itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Kemudian saya juga mengutip dari pendapat para imam yang itu merujuk pada bagaimana wali nikah terhadap janda tersebut. Yang pertama adalah Imam Maliki. Imam Maliki berpendapat bahwa seorang janda yang akan menikah kembali harus dengan persetujuan walinya, dan ia sama sekali tidak boleh menikahkah dirinya sendiri. Artinya dia harus ada persetujuan dari seorang wali nikah atau wali yang berwenang. Yang kedua adalah Imam Hanafi. Menurut pendapat Imam Hanafi ini, pernikahan seorang janda tanpa wali hukumnya sah-sah saja. Namun sang wali boleh melarang pernikahan tersebut apabila dirasa pernikahan tersebut tidak sesuai dengan syariat-syariat agama. Misalnya sang wanita itu menikah dengan seorang laki-laki yang berbeda agamanya. Nah, yang ketiga adalah Imam Syafi'i. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, kehadiran wali dalam nikah tersebut suatu keharusan atau keniscayaan, karena wali nikah adalah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi, dan apabila tidak ada wali nikah maka tidak sah pernikahan tersebut. Kemudian yang keempat adalah Imam Hambali. Hampir sama dengan Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Imam Hambali ini menyebutkan bahwa pernikahan seorang janda haruslah dengan persetujuan dan kehadiran seorang wali. Tanpa adanya wali nikah dalam pernikahan seorang janda sekalipun, hukum pernikahan tersebut tidaklah sah atau batal demi hukum. Kemudian ada beberapa fikih seorang wali dari janda yang akan menikah kembali perlu mengetahui hukum pernikahan itu sendiri. Apakah janda tersebut boleh menikah ataukah tidak? Berikut ini hukum-hukum pernikahan janda. Yang pertama, apabila janda tersebut masih belum mencapai usia baligh atau dewasa, maka wali dari janda tersebut tidak boleh menikahinya. Jika dia dinikahkan meskipun oleh walinya sendiri, maka hukum pernikahannya tidaklah sah atau batal. Yang kedua,
Apabila sang janda atau wanita tersebut telah mencapai usia baligh atau dewasa, maka ia boleh dinikahkan kembali oleh walinya, namun harus dengan persetujuan wanita atau janda tersebut. Yang ketiga, pernikahan tersebut terlarang jika janda tersebut adalah muhrim atau berdasarkan pengertian mahram, maka ia adalah wanita yang haram dinikahi oleh mempelai pria. Adapun sebab-sebab seorang wanita itu menjadi janda kemudian langsung ditalak atau diceraikan oleh suaminya terdapat dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 116 KHI. Selanjutnya, bagaimana undang-undang perkawinan atau hukum positif Indonesia ini memandang adanya persoalan tentang wali nikah yang tidak berwenang dalam pernikahan kembali oleh janda. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Masalah perkawinan merupakan masalah yang kompleks. Hal ini tidak hanya terjadi antar agama yang berbeda, tetapi juga pada agama yang sama namun berbeda pendapat. Salah satu permasalahan perkawinan adalah perkawinan yang menggunakan wali hakim pada perkawinan tersebut, atau mungkin perkawinan yang yang menggunakan wali tetapi tidak mempunyai kewenangan. Padahal perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Hal ini membuktikan bahwa undang-undang perkawinan mengembalikan sepenuhnya syarat-syarat perkawinan pada agama masing-masing. Kemudian dengan melihat pasal 2 ayat 1 dapat dilihat bahwa apa yang dinyatakan sah dalam agama dan kepercayaan masing-masing mempelai adalah juga sah menurut undang-undang perkawinan. Misalkan berkaitan dengan kewajiban untuk memakai wali ini memang tidak diatur secara konkret atau rigid dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hanya saja undang-undang ini mengatur untuk izinnya terhadap wali untuk menikah. Tidak adanya pengaturan mengenai wali nikah untuk seorang janda maupun seorang gadis. Dan kemudian mengenai hal-hal yang melatar belakangi adanya suatu permasalahan yang mana menyebabkan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah dengan tidak adanya atau tidak terpenuhinya syarat-syarat sehingga menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah dan bisa saja batal demi hukum, dan batal demi hukum ini bisa mengajukan pembatalan perkawinan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian pengertian pembatalan perkawinan ini saya mengutip dari Bakhri Ar-Rahman dan Ahmad Sukarja. Pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi tapi dapat dibatalkan apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan agama. Adapun beberapa hal yang mana alasan-alasan dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan pada pasal 26 sampai pasal 27. Perkawinan yang dilangsungkan, yang pertama, perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang. Kemudian wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah. Yang ketiga, perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi. Kemudian yang keempat, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman atau melanggar hukum. Dan yang terakhir, ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka karena diri suami maupun istri. Sementara menurut pasal 71 dalam kompilasi hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama, perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud atau hilang. Yang ketiga, perempuan dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain, perkawinan melanggar batas umur perkawinan, perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.